Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta Zoom yang dirahmati Allah. Marilah kita mendengarkan dan menyimak uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, yang merupakan inti dari acara kajian Ba'da Subuh pagi ini, yang akan dibawakan oleh Ibunda Rini Sumarno, yang kita kita kenal biasanya dengan Eyang Rini. Adapun surat yang akan dibawakan adalah surat Az-Zumar ayat 1 sampai dengan 2. Ya, kepada Buya, apa kabar Buya? Alhamdulillah. Bira, gimana kabar Bira? Alhamdulillah sehat Buya. Semoga Amin. kita semua diberi kesehatan ya Buya oleh Allah. Amin. Amin. Ya, begitu juga dengan Eyang ini. Semangat terus ya Eyang ini. Ya. Alhamdulillah. Ya. Baik Buya, kami persilahkan kepada Buya. Syukran Bira. Ya, makasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi yang berbahagia ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Kita perlu bersyukur Allah berikan kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Alhamdulillah. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan semua perintah Allah. Apapun yang Allah perintah, kita mampu melaksanakannya. Kenapa? Itu faktor iman. Kemudian kita juga mampu menghindari semua larang-larang Allah. Itu juga karena faktor iman. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan pada pagi ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama karena sehat badan. Coba kalau kita sakit, bisa ya. Kemudian pada pagi ini juga kita bersyukur Allah masih berikan kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih berikan kita kesempatan untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nanti. Dan pada pagi ini yang sangat spesial adalah Allah memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat bersama. Karena nikmat ini hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Tidak semua orang Allah berikan. Ini orang-orang pilihan. Alhamdulillah kita terpilih oleh Allah. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada diri kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Dan kita berharap kalau nanti dia melisap, kita berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita berharap semoga beliau kita memasuki surganya Allah dan di surga pun kita mohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Alhamdulillah. Baik, pagi ini kita akan membahas surat Az-Zumar karena surat sudah selesai, surat Al-Kahfi, surat Yasin sudah selesai, kita masuk Az-Zumar ayat 1 dan 2. Yang akan dibawakan oleh Eyang Rini Sumarno. Assalamualaikum Eyang Rini Sumarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Berapa umur Eyang ya? Baru 86 tahun ini. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kendala usia nggak ya? Alhamdulillah tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Usia boleh apa? Ya. Usia boleh apa? Kendala hanya sedikit. Pendengaran harus ditambah.
Oh, itu Terima kasih. apa-apa. Tapi tetap bisa ya. Alhamdulillah. Usia boleh 86, tapi semangat 16 ya. Subhanallah. Yang kapan masuk Al-Sani? Bulan Mei ya? Bulan Mei, akhir Mei 2023. Alhamdulillah. Semoga yang bisa istiqamah ya sampai kita nanti. Insya Allah, insya Allah. Baik Ayang, kalau gitu karena waktu juga Ayang silakan untuk membawakan ayat Az-Zumar ayat 1 dan 2. Baik Bapak Ibu, kita buka Az-Zumar ayat 1 dan 2 yang akan dibawakan oleh Yang Rini. Mari kita simak bersama. Silakan Yang Rini Sumarno. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Izin Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada kebaikan ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbis sahri satri wa yassirli wal amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Bapak, Ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita berbagai nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu, sehingga kita dapat bertemu pada kajian ba'da subuh pagi ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul bait dan para sahabat beliau yang telah membawa kita dari kegelapan menjadi kehidupan yang terang benderang, dan doa bagi guru-guru kita, wabil khusus Buya Rizal Al-Hasani beserta keluarga, penemu gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, serta kepada kedua orang kita yang telah mengantarkan dan mendidik kita sehingga sampai pada kondisi kita saat ini, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita, semoga selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur dan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan pada Buya Hafizah dan para guru pembimbing, terutama Uni Zurmiati, Bu Khadijah, Bu Nur Erwani, serta Pak Joko, yang penuh dengan kesabaran membimbing cara mengurai dan memahami ayat-ayat Al-Quran dengan metode Al-Hasani, sehingga saya memberanikan tampil mendampingi Buya pagi yang berbahagia ini, walaupun ilmu yang kuperoleh sampai saat ini masih jauh dari apa yang kuharapkan. Terima kasih juga kepada teman-teman seangkatan KMP 23, antara lain Ananda Rida Ernola, sahabat-sahabat terdekat Mimi Nasution dan Yurni Sartia, teman berdiskusi yang selalu memberi semangat dan menjadi motivator bagi saya pribadi untuk terus belajar. Dimantapkan pula dengan nasihat Buya Al-Hasani yang selalu terngiang di telinga lansia ini, mempelajari Al-Quran mudah, sehingga muncul semangat dengan segala keterbatasan karena proses usia yang semakin senja. Insya Allah suatu saat nanti di usia senja ini
dapat merealisasikan moto Al-Hasani, membaca Al-Quran seperti membaca Quran, dan tiada henti menggapai naungan ilahi. Akhirnya, kepada Bapak Ibu jamaah subuh, karena kami masih belajar sebagai pemula di usia senja, tentunya masih banyak kesalahan serta kekurangan. Yang datangnya dari saya hanya milik Allah lah, kebenaran itu semata. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ibu dan Bapak jamaah pagi ini, uraian secara gramatikal akan kami sampaikan dengan terlebih dahulu membaca surat Az-Zumar ayat 1 dan ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, penggalan Az-Zumar ayat 1, 5 penggalan. Yang pertama, penggalan pertama adalah Tanzilul Kitabi. Penggalan kedua Mina. Penggalan ketiga Allahi. Penggalan keempat Al-Zizi. Penggalan kelima Al-Hakim. Selanjutnya, penggalan Az-Zumar ayat kedua, 15 penggalan. Penggalan pertama Inna. Penggalan kedua Na. Penggalan ketiga Anzalna. Penggalan keempat Ilai. Penggalan kelima Ka. Penggalan keenam Alkitab. Penggalan ketujuh Bi. Penggalan kedelapan Haqqi. Penggalan ke-9 Fa. Penggalan ke-10 Ubudi. Penggalan ke-11 Allah. Penggalan ke-12 Mukhlisan. Penggalan ke-13 La. Penggalan ke-14 Hu. Dan terakhir penggalan ke-15 adalah Ad-Din. Lanjut. Kami akan mencoba mengurai penggalan-penggalan ayat 1. Penggalan pertama, Tanzilul Kitabi, merupakan kata benda majemuk, di mana kata benda majemuk tidak ada alif lam dan tanwin. Harakatnya terakhir adalah berharakat dhammah. Kata benda kedua berharakat kasrah di akhir. Selanjutnya, Tanzilu merupakan kata benda kata kerja subjek tunggal, cirinya adalah dhammah di akhir. Akar katanya nazala. Polanya fa'ala. Pola kata bendanya taf'ilun. Artinya terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1410, yakni penurunan. Penggalan pertama kata benda kedua Alkitab. Ciri kata bendanya alif lam dan kasroh di akhir. Akar katanya kataba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus 367, yakni Kitab Al-Quran. Selanjutnya, penggalan kedua Mina. Merupakan huruf jar, di mana Mina aslinya min. Karena bertemu alif lam, maka min berubah menjadi Mina. Sedangkan huruf jar itu sendiri
mengkasrohkan kata benda sesudahnya hingga Allah mendapat kasroh. Allahi. Artinya Nina terdapat di dalam Kamus Mahfudz Yunus 429, yakni dari. Penggalan ketiga, Allahi, artinya Allah. Penggalan keempat, Al-Azizi, merupakan kata benda superlatif. Ciri kata bendanya adalah alif lam, sedangkan ciri superlatifnya adalah ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya azza. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahfudz Yunus 264, yakni maha mulia. Penggalan terakhir, penggalan 5 adalah al-hakimi. Bentuknya kata benda superlatif, cirinya alif lam, ciri superlatifnya ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya hakama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat di dalam Munawir 286 yang artinya maha bijaksana. Lanjut. Arti dari ayat pertama adalah penurunan kitab Al-Quran dari Allah yang maha mulia, maha bijaksana. Lanjut. Uraian surat Az-Zumar ayat 2 yang terdiri dari 15 penggalan. Penggalan pertama, inna, merupakan huruf bermakna, artinya terdapat dalam Kamus Mahfudz Yunus 50, sesungguhnya. Nah, panggilan kedua merupakan kata ganti nahnu, artinya kami. Penggalan ketiga, anzalna, merupakan kata kerja lampau di mana na di akhir kata sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya nazala, pola kata kerjanya af'ala. Artinya terdapat di dalam Mahfudz Yunus 448, yakni kami telah menurunkan. Penggalan keempat, ilahi, merupakan huruf bermakna, artinya kepada. Penggalan kelima, kata ganti engkau. Penggalan keenam, al-kitabi, al-kitabah, merupakan bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal, ciri kata bendanya alif lam, ciri objeknya fathah pada huruf terakhir. Akar katanya kataba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahfudz Yunus 367, yakni kitab Al-Quran. Penggalan ketujuh, bi, huruf jar, memberi harakat kasroh pada huruf terakhir pada kata benda. Artinya dengan. Penggalan ke-8, al-haqqi, merupakan bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal, ciri kata bendanya alif lam, ciri objeknya fathah. Akar katanya haqqo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun, artinya terdapat di dalam Kamus Mahfudz Yunus 106, kebenaran. Lanjut. Penggalan ke-9, fa, huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan ke-10, ubid, budi, merupakan kata kerja perintah. Bentuk aslinya ubud, karena setelahnya ada alif lam. Maka huruf terakhir ubud menjadi ubudi. Huruf terakhir berarah harakat kasroh. Kata kerja perintah berasal dari
KKSAD atau kata kerja sekarang dan akan datang, yakni tak budu, dicoret atau dihilangkan ciri KKSAD-nya, dan huruf terakhir disukunkan menjadi ubud. Karena huruf pertama sukun, maka ditambah alif penolong. Harakat alif penolong memperhatikan huruf kedua akar kata. Huruf kedua akar kata. Fathah, ain, maka alif penolongnya akan mengikuti fathah ain. Demikian juga huruf kedua akar kata domah, maka alif penolongnya domah. Pelaku dari penggalan ke-10 adalah anta, akar katanya abada, pola kata kerjanya fa'ala, artinya terdapat di dalam Mahmud Yunus 252, yakni engkau sembahlah. Penggalan ke-11 Allah, artinya Allah. Penggalan ke-12 mukhlison, bentuknya adalah kata benda pelaku aktif, objek tunggal. Ciri kata bendanya fathah ain, ciri objeknya fathah ain. Ciri pelaku aktifnya mu, dan huruf kedua akar kata kasroh. Akar katanya olaso, pola kata kerjanya af'ala, pola kata bendanya muf'ilun. Artinya terdapat di dalam Mahmud Yunus 119 yang ikhlas. Ke-13 lam, huruf bermakna, artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus 328 bagi. Hu, yang panggilan ke-14, merupakan kata ganti, yakni nya. Terakhir panggilan ke-15, ad-dina, bentuknya kata benda tata kerja objek tunggal, ciri kata bendanya alif lam, ciri objeknya fathah di akhir. Dana berasal dari dayana, kaidah 1 huruf sia, poin 2, akar kata di tengah ya waw berubah menjadi alif. Terdapat di buku materi Al-Hasani. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya wi'lun, artinya terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus 133 tunduk. Lanjut. Ayat kedua, sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan kitab Al-Quran kepada engkau dengan kebenaran. Maka engkau sembahlah Allah yang ikhlas, tunduk kepadanya. Lanjut. Arti keseluruhan surat Az-Zumar ayat 1 dan ayat 2 adalah penurunan kitab Al-Quran dari Allah yang maha mulia, maha bijaksana. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan kitab Al-Quran kepada engkau dengan kebenaran, maka engkau sembahlah Allah yang ikhlas tunduk kepadanya. Demikian, Ibu, Bapak, para jemaah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana rasanya ya? Lancar, ini tenang juga ya. Terima kasih Buya atas bimbingannya. Alhamdulillah. Gimana rasa? Yang sangat sabar. Alhamdulillah. Plong ya, Bunda ya? Plong ya? Plong ya? Oh, tenang. Plong. Mulai hangat sekarang. Alhamdulillah. Yang sehari-hari sekarang berapa ayat yang lakukan apa? Kalau jujur bukan ayat, tetapi menulis setiap ayat itu bisa paling sedikit 10 kali berulang. Oh, ayat yang sama diulang-ulang. Ya, karena belajar menulis yang tepat itu pun teman-teman kadang-kadang kof yang lengkung bawahnya kurang lengkung. Oh, kurang lengkung. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ulang lagi. Yang itu sukunnya itu kayak doma, ulang lagi ya yang ya. Alhamdulillah. Semangat terus yang ya. Jadi usia tidak ada masalah ya kan. Insyaallah. Oke. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang sudah diberikan oleh yang ini. Saya nambahkan dikit aja dari si konteksnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab minallahil azizil.
Tanzilu bagi bapak-bapak di M1 M2 yang sedang belajar itu KBKK itu ya, dari pola fa'ala nazalam. Jadi yang turun kitab yang turun, kitab itu tentu Al-Qur'an ya. Nah, dari mana kitab itu? Minallah, dari Allah. Nah, Allah itu sifatnya superlatif Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Jadi Al-Quran yang turun itu dari Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Dan inna anzalna, sesungguhnya kamilah, anzalna kamilah menurunkan. Jadi tadi sudah turun pembukaannya, ini penekanannya. Sesungguhnya kamilah. Jadi kami betul-betul menurunkan ilaika kepada engkau. Jangan ragu lagi bahwa Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi inna anzalna ilaikal kitab bil haqq, dengan kebenaran. Nggak ada yang salah, nggak ada yang bengkok, nggak ada yang makanya di depan zalikal kitabul la raiba fihi. Jangan pernah ada keraguan dari kita bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul kebenaran yang datang dari Allah. Inna anzalna, sesungguhnya kami yang menurunkan ilaika kepada engkau Alkitab, sebuah kitab bil haqq, dengan kebenaran. Nah, setelah itu ada perintah fa'bud, maka sembahlah engkau. Kita harus menyembah Allah mukhlisan, dengan ikhlas, murni. Murni, tidak ada campuran, tidak ada paksaan. Lahu baginya ad-din, agama atau ketundukan. Bisa juga agama, bisa. Jadi pertama keterangan tentang Al-Quran yang turun dari Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian Allah tegaskan kembali bahwa kebenaran itu datang dari Allah. Sebuah kitab yang kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, tanpa ada campur yang lain. Sembah Allah. Ya Allah, nyembah Allah tanpa lagi dicampur dengan menyembah yang lain. Baik Bapak Ibu, itu tadi ya. Yang ini tuntas dan sangat bagus tampilannya. Intonasi juga bagus, semua bagus ya. Semoga yang hari ini bisa istiqomah bersama Quran. Tentunya kami yang sedang belajar ini tentu ya ada hal-hal yang salah, itu kami mohon kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau yang benar semakin kita datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Bu Esmeralda. Silakan Bu Esmeralda. Ya, makasih Bu ya. Selamat ya Eyang Rini. Lancar sekali, mumtaz. Makasih, Ira. Ya, Eyang. Demikianlah uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 1 dan 2, dengan metode gramatikal Al-Hasani. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.